Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'il mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sholawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu kimia dasar yaitu Ibu Sri Haryati SPD MSI serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Mulia Nengsi selaku moderator dari kelompok 5. Di sini saya akan menyebutkan nama rekan-rekan saya dari kelompok 5. Yang pertama ada Amelia Claudia, Dwi Aryani, Melani Sarti Ayu, Melisa, Mulia Nengsi, Nabila Haq, Orina Dwi Cahyani, dan Sarifah Friska Adelia Japani. Nah, dalam video kami ini kami akan menjelaskan mengenai asam amino dan protein. Yuk kita simak bersama-sama video dari kelompok 5. Nah, langsung saja ke pemateri yang pertama yaitu oleh saya sendiri. Tetapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa sih yang dimaksud dengan asam amino? Asam amino merupakan sebuah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme yang menjadi molekul-molekul kecil. Dapat kita lihat di sini ada dua poin mengenai asam amino. Yang pertama yaitu ada asam amino tersederhana adalah asam amiosetat yang disebut dengan asam glisina. Poin kedua ada asam amino lainnya, yaitu memiliki rantai samping sehingga karbon A-nya bersifat chiral. Saya Orina Dwi Cahyani Putri dengan NIM 2105113279. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai asam amino. Polimer asam amino yang memiliki rantai lebih pendek dinamakan dengan peptida yang berperan penting sebagai hormon. Ada lebih dari 300 jenis asam amino yang dapat ditemukan di alam, akan tetapi hanya 20 jenis asam amino yang menyusun protein. Manusia dan hewan tingkat tinggi hanya mampu mensintesis 10 dari 20 jenis asam amino, sehingga membutuhkan tambahan nutrisi yang mengandung asam amino dari sumber makanannya. Berdasarkan jumlah asam amino penyusunnya, rantai asam amino dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu peptida, terdiri dari asam amino yang berjumlah kurang dari 50. Yang kedua yaitu dipeptida, terdiri dari 2 buah asam amino. Yang ketiga yaitu tripeptida, terdiri dari 3 buah asam amino. Yang keempat yaitu polipeptida yang terdiri lebih dari 10 asam amino, dan yang terakhir yaitu protein, terdiri dari lebih dari 50 asam amino. Biasanya protein ini terdiri dari 100 hingga 10.000 asam amino. Pertama, anatomi asam amino. Asam amino memiliki 2 gugus fungsi, yaitu NH2 dan COOH. Pada keadaan zwitter-ion, biasanya gugus tersebut dalam keadaan NH4+ dan COO-. Kecuali prolin, 20 jenis asam amino pembentuk protein memiliki gugus karboksil bebas dan gugus amino bebas tidak tersubstitusi yang terikat pada atom karbon alfa, sehingga dinamakan dengan alfa asam amino. Yang kedua, rantai samping asam amino. Berdasarkan rantai samping penyusunnya, asam amino diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu gugus R nonpolar atau hidrofobik. Setiap asam amino jenis ini mempunyai sebuah rantai samping nonpolar yang tidak mengikat atau memberikan proton atau berperan dalam ikatan ion atau ikatan hidrogen. Rantai samping pada asam amino ini dapat dikatakan bersifat seperti minyak atau mirip lipid, yaitu suatu sifat yang membantu terjadinya interaksi hidrofobik. Selanjutnya, gugus R netral atau tidak bermuatan polar. Asam amino jenis ini mempunyai muatan neto bernilai 0 pada pH fisiologis. Walaupun rantai samping sistein dan tirosin dapat kehilangan 1 proton pada pH alkali. Serin, treonin, dan tirosin masing-masing mengandung 1 gugus hidroksil polar yang berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen.
Rantai samping asparagin dan glutamin masing-masing memiliki satu gugus karbonil dan satu gugus amida, dan keduanya juga dapat turut serta dalam pembentukan ikatan hidrogen. Yang ketiga yaitu gugus R bermuatan positif atau basa. Rantai samping asam amino basa menerima proton. Pada pH fisiologis, gugus R lisin dan arginin sepenuhnya terionisasi dan bermuatan positif. Sebaliknya, histidin merupakan basa lemah dan asam amino bebasnya tidak bermuatan pada pH fisiologis. Namun, bila histidin bergabung dengan satu protein, gugus R dapat bermuatan positif ataupun netral, tergantung pada lingkungan ion yang disediakan oleh protein. Dan yang terakhir yaitu gugus R bermuatan negatif atau asam. Asam amino aspartat dan asam glutamat merupakan donor proton. Pada pH fisiologis, rantai samping asam amino ini sepenuhnya terionisasi dan mengandung gugus karboksilat bermuatan negatif. Karena itu, asam amino ini disebut aspartat atau glutamat untuk menekankan bahwa asam amino tersebut bermuatan negatif pada pH fisiologis. Yang ketiga yaitu stereoisomer. Selain glisin, alfa karbon pada asam amino merupakan chiral. Oleh sebab itu, struktur tetrahedral pada asam amino memiliki dua bentuk yang merupakan bayangan cermin yang dinamakan dengan enantiomer. Semua molekul yang memiliki chiral merupakan optikal aktif yang bisa memutar bidang cahaya terpolarisasi sehingga membentuk sistem D dan L. Desain L dan D digunakan untuk menjelaskan levorotatory atau memutar cahaya ke kiri dan dextrorotatory atau memutar cahaya ke kanan. Yang keempat, ada titik isoelektrik. Asam amino jika dilarutkan di dalam air dapat membentuk ion dengan dua kutub polar atau bipolar yang sering dinamakan dengan Zwitterion. Dalam bahasa Jerman, Zwitterion memiliki arti ion hibrid. Zwitterion dapat berfungsi sebagai asam atau donor proton dan juga basa atau akseptor proton. Oleh karena sifatnya yang dipolar dan dapat berfungsi sebagai asam dan basa, asam amino sering disebut sebagai amfoter atau amfolit atau amfoter elektrolit. Ion amonium berfungsi sebagai asam dan ion karboksilat berfungsi sebagai basa. Baiklah, saya Nabila Haq akan melanjutkan materi asam amino yang nomor 5, yaitu tentang penggolongan asam amino. Berdasarkan kemampuan tubuh mensintesis, asam amino dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asam amino esensial. Asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Contohnya yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Yang kedua yaitu asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Contohnya yaitu alanin, arginin, asparagin, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Yang ketiga yaitu asam amino esensial kondisional. Asam amino esensial kondisional ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh karena pada keadaan sakit atau kurangnya prekursor. Contoh asam amino esensial kondisional ini adalah bayi yang lahir prematur, enzim yang digunakan untuk mensintesis arginin belum berkembang dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Dwi Aryani dengan NIM 2105111692 akan menjelaskan tentang sifat-sifat asam amino dan pengertian protein. Asam amino bersifat larut dalam air dan pelarut polar lain. Akan tetapi, asam amino tidak dapat larut di dalam pelarut nonpolar seperti dietil ether atau benzena. Asam amino juga bersifat amfoter, yaitu dapat bersifat sebagai asam dan basa karena asam amino memiliki gugus asam dan gugus basa yang dapat bereaksi baik dengan asam maupun basa. Di dalam larutannya, asam amino membentuk Zwitterion karena
Asam amino memiliki gugus aktif amina dan karboksil sekaligus. Zat ini dapat dianggap sebagai sekaligus asam dan basa. Asam amino juga bersifat optis aktif karena semua asam amino kecuali glisin memiliki atom C asimetril atau atom C chiral. Terakhir, asam amino dapat bereaksi dengan asam nitrit menghasilkan N2. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, yang di tengah itu adalah alpha karbon atau atom C yang mengikat 4 gugus berbeda, yaitu gugus H, gugus COOH atau carboxylic acid yang berwarna ungu, ada gugus NH2 atau amino group yang berwarna kuning, dan gugus R atau variable side chain yang berwarna biru. Selanjutnya protein. Protein merupakan makromolekul yang terdiri dari satu rantai polipeptida dan terkadang 2 atau lebih polipeptida. Protein dapat ditemukan di setiap sel dan molekulnya terdiri dari unsur C, H, N, O, S, dan terkadang P, V, Zn, dan Co. Baiklah, saya Melisa akan menyampaikan materi berikutnya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, protein dibedakan menjadi 4, yaitu protein primer, protein sekunder, protein tersier, dan protein kuaterner. Struktur protein berkisar dari ukuran puluhan hingga ribuan asam amino. Berdasarkan besarnya, protein termasuk ke dalam nanopartikel dengan ukuran 1-100 mikron. Berdasarkan komponen penyusunnya, protein dibagi menjadi 2, yaitu protein sederhana dan protein terkonjugasi. Protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Contohnya enzim ribonuklease. Sedangkan protein terkonjugasi adalah protein yang terikat pada gugus prostetik, contohnya glikoprotein, lipoprotein, hemoprotein, fosfoprotein, dan metaloprotein. Nah, berdasarkan strukturnya, protein dibagi menjadi 4, yaitu protein primer, protein sekunder, protein tersier, dan protein kuaterner. Protein primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Protein sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alpha helix. Selanjutnya, protein tersier, yaitu interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Selanjutnya, protein kuaterner, yaitu struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin, yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Sarti Ayu Syala Sabda, NIM 2105113478. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis protein. Jenis protein yang pertama yaitu pengelompokan protein berdasarkan bentuknya. A. Protein fibrous. Protein fibrous adalah protein jenis ini berupa paralel, single axis, tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. B. Protein globular. Protein globular adalah protein yang memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Yang kedua yaitu pengelompokan protein berdasarkan sumber asalnya. A. Protein nabati, berasal dari tumbuhan, dan B. Protein hewani, berasal dari hewan.
Yang ketiga yaitu pengelompokan protein berdasarkan hasil hidrolisisnya. A. Protein majemuk berupa asam amino dan zat lain, contohnya lemak. B. Protein tunggal hanya berupa asam amino, contohnya albumin. Nama saya Amelia Claudia Marbun dengan NIM 2105124252. 4. Pengelompokan protein berdasarkan fungsi biologinya yaitu A. Enzim, contohnya adalah heksokinase, sitokrom C, dan DNA polimerase. B. Storage protein, contohnya adalah ovalbumin, kasein, gliadin, dan zinc. C. Protein transport, contohnya adalah hemoglobin dan hemosianin. D. Protein kontraktil, contohnya adalah miosin dan dinein. E. Protein protektif hanya ada pada vertebrata dan contohnya adalah antibodi dan trombin. F. Toksin, contohnya adalah bisa ular dan racun pada jamur. G. Hormon, contohnya adalah insulin dan hormon pertumbuhan. H. Protein struktur, contohnya adalah kolagen dan keratin. 4. Identifikasi protein. Yang pertama ada reaksi Biuret, lalu reaksi Santoprotein, reaksi Milon, reaksi Uji-Blera, reaksi Sakaguchi, reaksi Hopkins, dan reaksi Ninhydrin. 5. Kegunaan protein. Yang pertama sebagai biokatalis, lalu sebagai cadangan makanan, sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, sebagai pengendali pertumbuhan, sebagai pembentuk struktural sel jaringan, sebagai pelindung tubuh dari organisme pembawa penyakit. Halo semua, kembali lagi dengan video kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memasuki video pembahasan soal. Nah, yang mengenai asam amino dan protein. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, asam amino apa yang pertama diisolasi dari protein dan asam amino apa yang terakhir diisolasi dari protein? Nah, jawabannya asam amino yang pertama ini yaitu asam amino yang pertama diisolasi protein, yaitu ada asparagin, dan yang terakhir ada treonin. Dan langsung saja ke soal-soal berikutnya yang akan dibahas oleh rekan kami. Nah, contoh soal kedua yaitu gambarkan pembentukan ikatan peptida untuk alanin dan valin. Nah, lalu dijawab seperti ini sehingga menghasilkan alanil valin. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Berdasarkan struktur asam amino yang tertera, apakah sifat dari asam amino tersebut? Berdasarkan strukturnya dapat dilihat bahwa itu adalah sifat asam amino dalam basa. Baiklah, saya Nabila Haq akan menjawab soal nomor 4. Di situ pertanyaannya adalah beri nama dari struktur asam amino di bawah ini. Nah, jadi bisa kita lihat di gambar itu ada C-nya berjumlah 6. Dan kita ketika dihitung lagi jumlah H-nya adalah 13. Jadi maka rumusnya akan menjadi C6H13NO2. Yang C6H13NO2 ini merupakan rumus dari leusin, maka jawabannya adalah leusin. Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir yaitu berilah nama struktur asam amino berikut ini. Nama struktur asam amino tersebut yaitu jawabannya adalah leucina. Baiklah, cukup sekian video kami yang mengenai asam amino dan protein. Apabila ada kesalahan dalam membuat PPT atau menyampaikan sebuah materi, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.